Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Dan buat kalian semua yang baru ada di channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi supaya teman-teman semua tidak ketinggalan pembahasan kita tentang berita bola terupdate hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera membahas pembahasannya. Let's go. Ini adalah Jebret. tentu bagaimana posisi dari para pengamat bola. Ini Bung Valen mengomentari pengamat Bung bola Towel yang teman-teman ya. Kita akan lihat. memang rajin untuk memberikan komentar-komentar terhadap sepak bola Indonesia. Ya tentu saja gue mau bicara tentang seorang Bung Towel. Ya, Bung Towel ini sekarang sepertinya benar-benar menjadi tokoh atau buah pembicaraan dari masyarakat sepak bola, apalagi mengenai sepak terjangnya STY. Bagaimana komentar-komentar Towel yang selalu memberikan kritikan-kritikan dan selalu memberikan angle-angle yang berbeda saat orang-orang tuh berbicara yang lain tentang yang namanya STY. Terakhir bahkan Towel mengatakan tentang, coba lihat itu, lebih rajin dong lihat pemain Liga 1. Terus juga ada lagi komentar tambahannya kemarin katanya ya, harusnya nanti kalaupun mau diperpanjang STY itu harus diberi target juara Olimpiade kalau memang nanti udah diperpanjang targetnya. Hal yang akhirnya membuat netizen itu benar-benar sekarang menyindir, kemudian juga menunggu apalagi nih komentar-komentar dari Bung Towel. Bahkan di komen Instagram gue juga banyak banget yang bilang coba kasih tahu tuh Bung Towel segala macam. Nah gini, gue mau cerita malu sebenarnya. Gue tuh kenal Bung Towel tuh udah cukup lama. Dari zaman dulu di Pancoran itu ada tempat futsal ya. Jadi kita sering main futsal bareng. Bahkan dulu pernah ke Spanyol bareng. Memang basicnya wartawan. Dan namanya basicnya wartawan itu ya pasti punya gaya penulisan dan punya analisa masing-masing. Tapi memang bagaimana dia sekarang mengambil peran antagonis. Ini memang menjadi sesuatu yang sepertinya udah jadi pakemnya yang namanya Bung Towel sekarang. Nah gue ngambil dari sisi, kalau yang pertama tadi komunikasi. Kalau tentang topik kedua ini gue ngambil dari sisi personal branding. Yang namanya personal branding itu ada yang namanya PDB. Positioning, differentiations, dan branding itu sendiri. Jadi ketika kita pengen dikenal orang, ketika kita pengen diomongin orang, ketika kita pengen menjadi satu trending topik, memang kita nggak boleh sama. Memang kita harus punya keunikan. Memang kita harus punya konsistensi. Iya sih, memang itu adalah fakta. Kita harus punya keunikan. Tapi kalau misalnya keunikan atau perbedaan yang kita pikir itu kita berbeda dengan orang lain dan kemudian menimbulkan kebencian yang begitu besar dari banyak orang terhadap diri kita, mending saya pilih nggak usah terkenal, nggak usah menjadi topik pembahasan daripada saya harus menerima kebencian dan amarah dari banyak supporter timnas. Itu benar-benar saya lebih baik nggak usah deh. Bagaimana kalian? Reason kegagalan catatan Anda STY apa? Ini. Dalam konteks kualifikasi Piala Dunia ini. Kita jangan melebar dulu kemana-mana sebelumnya ya. Iya. Di pertandingan melawan Irak dan Filipina yang kita gagal menang. Gagalnya dia karena apa? Sebabnya apa? Oke, kan begini. STY sudah meminta banyak hal, termasuk naturalisasi, Ya. untuk bisa bersaing, Ya. yang dimaksudkan di level Asia. Ya. Ya kan? Ada banyak narasi-narasi yang mengabaikan level Asia Tenggara, AFF kita standarnya AFC, kita levelnya Asia. Oke, kita tunggu. Kita mau tunggu janjinya. Ternyata dikoyak 5 gol oleh Irak. Main setengah lapang hampir hampir sepanjang pertandingan. Paham ya maksud saya main setengah lapang? Banyak bertahannya gitu di wilayah sendiri gitu loh. Sampai ada gol-gol 2 kali, ada bunuh diri juga karena tekanan-tekanan gitu. Jadi pertanyaannya, di mana itu strategi dia untuk mengantisipasi? Kan kalau kita mengamati waktu lawan Irak, previewnya itu kan begini. Dia sudah menyiapkan strategi untuk meredam. Jadi kata yang disebut oleh STY itu meredam, bukan mengatasi Irak. Oke, kita masuk akal. Itu away ke Irak meredam. Oke, berarti Dia berusaha tahu diri juga. ingin ambil 1 poin gitu. Ini kan baru-baru 1 poin. Mainnya hancur begitu kan. 5 gol gitu. Nah, jadi kita itu sebagai publik mempertanyakan, atau saya lah sebagai pengamat bola mempertanyakan pernyataan-pernyataan dia sebelumnya gitu. Towel nggak bosan ngebacot. Woi, timnas sudah lolos putaran 3 Piala Dunia.
Sejak kapan STY bilang semua harus dituruti? Anda jangan fitnah Bung Toel. Udahlah, dia memang orangnya kayak gitu. Bentar. Kesabaran Sintayong mungkin sudah habis. Sintayong minta kepada Erick Thohir untuk pertemukan dengan Bung Toel. Bakalan benarkah? Really? Ya, kalau ini benar, ini saya nggak tahu. Si Bung Toel mau ngomong apa ya di depan Sintayong ya? Ada yang tulis di kolom komentar, bagusnya Bung Toel ketemu sama Ultras Garuda katanya. Barusan dilempar botol kan, kasihan juga teman-teman ya. Jangan anarkis lah teman-teman ya. Yang Erick Thohir, Bung Toel harus dikubur hidup-hidup. Bung Toel pengkhianat bangsa, Bung Toel. Toel kuburannya, Bu. Iya, saya Toel pun berani satu-satu sama Bung Toel. Astaga, Oma bilang, Bung Toel sudah, sekarang kubur hidup-hidup aja. Saya berani untuk lawan duel 1 lawan 1 dengan Bung Toel. Seharusnya Bung Toel sih. Saya sih nggak setuju jika ada yang mengeluarkan statement bahwa Bung Toel harus dikubur hidup-hidup. Itu ngeri ya teman-teman ya. Tapi seharusnya Bung Toel sadar, bahkan sampai oma-oma ya, nenek-nenek seperti ini itu geram dan emosi dengan Bung Toel. Seharusnya introspeksi diri lah Bung Toel. Come on, nggak usah berbeda pendapat dengan realita yang kenyataan yang terjadi. Mungkin ada apa yang dikatakan Hernando itu benar? Apakah kalian komplotan-komplotan orang-orang yang dikatakan yang suka memberikan atau menerima pemain titipan? Ya. Coach Sintayong disambut oleh media Korea Selatan sesampainya di Bandara Incheon International Airport Seoul, Korea Selatan. Memang coach kita terkenal sekali ya. 네, 우리 인도네시아 팀이 사실 힘든 2차 예선을 통과하고 3차 예선 갖는 거에 대해서는 진짜 저 또한 너무 기분 좋고 인도네시아가 한 번도 또 3차 예선 가보지를 못했던 것을 이번에 갔기 때문에 또 큰 역사를 섞고 해서 Semua orang bahagia, termasuk masyarakat, penggemar sepak bola, Presiden Jokowi, dan Presiden Asosiasi Sepak Bola kami pun, Pak Erick Thohir, bahagia. Aduh, baru saja membahas rambut aku di kamar mandi tadi. Timnas muda zamannya Coach Fahri berasa anggota militer. Berasa anggota militer. Ya, orangnya juga muka-muka sangar ya, kayak orang-orang militer ya. Kok juga harus kayak gini ya? Ada Hernando itu, Pak. Apa sih coba sih? Apa sih Coach Fahri? Berasa anggota militer. Emang netizen ini ada-ada aja ya. Aduh. Bung Toel, tidak ada prestasi dan naturalisasi. Sintayong bukan pelatih hebat. Aduh. Paling oke, sepengetahuan saya sepanjang saya tahu bola, Perce Matula Pelwa. Semifinal Asian Games, SEA Games medali emas 87. Dibanding yang sekarang, situasinya berbeda. Satu belum menghadirkan trofi, walaupun ada pencapaian. Yang kedua, naturalisasi. Itu yang membuat perbedaan situasinya. Menurut kalian bagaimana soal pandangan sama Bung Toel itu ya? Dia nggak tahu bahwa perkembangan bola hari ini semakin hari semakin pesat. Selalu membandingkan dengan era-era zaman dulu yang ya gimana, bahkan kita lebih dulu tahu bola daripada negara-negara yang besar hari ini. Tapi kita yang tertinggal karena orang-orang seperti mereka ini ya teman-teman ya. Pemain titipan. Because it won't be a swinger, it was a very good finish. But it did look that way as though it was like, well,
Komentator Eropa seperti melihat Liga Inggris. Setelah melihat video ini, Piala AFF serasa nggak istimewa lagi. Just gonna have a go because normally you'd have your foot a lot closer to the ball to also had his head in his hands. Lovely work there between a centre forward striker Marcelino. Chemistry-nya dapat Warning sekali signs soal again Marcelino for dan Korea. strike gitu. Indonesia. Hubner. Big diagonal again. Looking for. I think it's Arhan that's bringing. 여기 와서 사실 구독자가 굉장히 많이 Media Korea 늘었습니다. kini 인구가 sering 인구인 menyoroti 만큼 Sintayong 수천 sampai 구독자가 늘더라고요. datang 그래서 ke 사실 GBK 6월달에 untuk menonton langsung. 자카르타 Aku berharap 한번 Indonesia bisa satu 지금 grup di round 3 멤버는 sama 3.2만으로 Korea, 왔는데 biar 한 bisa terulang 10만 lagi 정도 saat 바라보고 menyingkirkan 인도네시아 timnas 구가 U23 있으니까 Korea. 그래도 한번 가보려고 생각하고 있습니다. 인도네시아 오면 10만이 아니지. 한 30만 찍겠는데. 30만이요? Sampai bela-belaan datang ke Jakarta ya, media dari Korea untuk menyaksikan langsung bagaimana timnas Indonesia. Oh, itu Calvin Verdong gitu ya. Ini dia, hampir lagi. Ini dia. Oh, dan lihat. Jatuh. Oh. Indonesia yang tetap mencetak gol pertama yang berharga. Pelatih Sintayong mengucapkan selamat kepada para pemain. Kalian bisa mendengarkan gemuruh penonton timnas kita ya, luar biasa. Ini dia, gol lagi. Nah, itu ekspresi coach Sintayong ya. Untung gak diinoti sama Ronaldo ya. Memberikan kode untuk pergantian pemain, masukkan Pratama Arhan menggantikan Calvin Verdong. Oke teman-teman semuanya ya, jadi semakin hari semakin seru jika kita membahas soal timnas bola hari ini. Ada pro dan kontranya, tapi lebih banyak pro ke timnas Indonesia karena melihat pencapaian yang sudah dicapai hari ini. Ya, tentu banyak dinamika yang kita lihat, tapi perlahan arah kita, timnas kita itu menuju ke atas, menuju ke puncak. Semakin hari sekalipun itu harus tertatih-tatih, tapi perlahan dan perlahan satu persatu anak tangga itu mulai dinaiki satu persatu. Semakin hari semakin tinggi. Tapi tetap saja ada rintangan. Rintangan itu berupa Bung Towel dan rekannya. Bung Towel, Coach Fahri, dan rekan-rekannya yang selama ini selalu tidak mau mengakui keunggulan timnas kita hari ini ya. Makanya begitu banyak ultras Garuda, pecinta timnas Indonesia yang begitu sampai kalian lihat nenek-nenek saja tadi sampai mau mengatakan ingin mengubur Bung Towel kubur Bung Towel hidup-hidup, sampai nenek-nenek itu mengatakan hal seperti itu ya. Oke teman-teman semua, saya pamit dulu, see you on the next video and God bless you, bye guys.